pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kumartono, dosen Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Jambi, Prodi Teknik Mesin, peserta pekerti nomor urut 11, angkatan ke-6 tahun 2023 di Universitas Bengkulu. Mohon di-subscribe dan like dan komen di channel yang saya bangun ini, semoga bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kumartono dari kampus Teknik Jambi akan melakukan real teaching untuk kegiatan pekerti angkatan ke-6 tahun 2023 di Universitas Bengkulu. Kali ini materinya akan saya angkat adalah project training dari mata kuliah polimer komposit dan keramik. Nah, di project training dari polimer komposit dan keramik ini kita akan melakukan pembuatan cover kit sepeda motor berbahan serat pandan tikar. Ini karena di wilayah saya ada di Jambi, jadi saya akan dari kota Jambi. Ini kota Jambi ya, kota Jambi. Penamannya ini kota Jambi. Ini luas wilayah ini yang ditandai warna hijau ini yang paling banyak ditumbuhi tanaman pandan tikar berdasarkan penelitian. Nah, karena saking luasnya wilayah tanaman ini, sayang kalau kita tidak memanfaatkan pandan tikar ini, karena bisa untuk merestorasi wilayah lahan gambut dan juga rawa-rawa. Ini latar belakang masalah kita. Pemanfaatan pandan ini banyak sekali. Yang pertama ya, kalau pandan harum biasanya digunakan untuk pengharum makanan ya kan. Kalau yang untuk jenis pandan buah merah ataupun pandan kelapa hutan ya biasa juga digunakan untuk bikin topi ataupun anyaman-anyaman untuk tas. Dan ada juga pandan sama. Ya biasanya kalau kita lihat ya pandan yang ada durinya, yang di tengahnya ada duri, di tepi-tepinya ada duri, itu jenis pandan sama atau pandan tikar. Mungkin banyak di wilayah-wilayah lain juga ada yang tumbuh tentang pandan ini. Biasanya orang sering dibikin tikar, atau bahasa lain juga umbai, sama. Umbai itu sama seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan komposit nako ya, natural komposit. Komposit natural komposit ini banyak macam. Yang jelas kalau natural komposit biasanya kita menggunakan serat-serat alam. Bisa kita menggunakan dari serat hijau, terus serat batang, ataupun yang serat daun-daun lain yang bisa digunakan. Ataupun kita bisa menggunakan biasanya serat sabut kelapa pun bisa. Jadi saya kata tidak ada serat pandan tikar pun ini bisa digunakan dari serat-serat yang lainnya. Nah, kita ketahui sepeda motor. Sepeda motornya ada bodinya. Bodi sepeda motor ini umumnya yang sering kita lihat itu banyak terbuat dari berbahan plastik atau dari akrilir butadiene stiren, nama rumus kimianya. Nah, ada juga yang menggunakan bahan komposit, tapi kebanyakan komposit yang digunakan adalah dari serat fiberglass yang dijual-jual di pasaran. Nah, kalau kita untuk mengadakan uji coba ataupun itu, kita bisa mengganti, yang akan kita ganti adalah serat fiberglassnya ini menggunakan serat alam.
Mungkin rekan-rekan sekalian ada yang pernah melihat bahan komposit sejauh ini? Belum. Pak. Nah, kalau misalnya kita pernah lihat tandon air pun sama, itu bahannya komposit. Atau kita ke jet foil, kapal-kapal cepat, itu bahannya dari komposit juga. Nah, keunggulan daripada serat alam ini dia lebih ringan daripada fiberglass. Kalau fiberglass sudah jelas dia lebih berat. Ya. Kalau dengan serat alam ini kita bisa lebih ringan dari fiberglass. Mungkin nanti bisa dicoba dipraktekkan di instansi masing-masing untuk pembelajaran proyek fast learning ya, di mata pelajaran teknologi pun boleh diterapkan. Cara pembuatannya pun nanti akan saya paparkan untuk pembuatan bodi sepeda motor berbahan serat alam. Serat alam ini nggak mesti saya di sini harus serat pandan ikan, boleh diganti dengan serat yang lainnya. Menggunakan ijuk boleh, menggunakan sabut kelapa boleh, ataupun dari serutan kayu pun boleh, nggak masalah untuk penggantinya. Nah, di sini pemanfaatan komposit ini sudah banyak yang menggunakannya. Ini ada urutan kelima, ada 4 ya, saya urutan keempat menggunakan bahan komposit ini. Yang pertama ya, kita urut dari pemanfaatan limbah serat sabut kelapa untuk pembuatan helm. Itu yang pertama kali. Yang kedua selanjutnya dari komposit serat hijau. Yang sini ya, Pak Amrawi dari serat hijau untuk pembuatan cover body. Dan selanjutnya ini masih menggunakan material pembuat serat kulit dari kulit gaharu. Kalau misalnya ada tumpuan batang gaharu, dari kulit batang gaharu pun boleh, bisa. Nah, yang terakhir saya menggunakan dari serat pandan ikan. Ini ya rumusan skalanya ya, kita yang pertama bagaimana cara pembuatannya, terus bagaimana proses pembuatannya, dan yang ketiga bagaimana proses pencampuran resin. Karena di sini ada kategori standarisasi pencampuran resinnya. Gak bisa kita, kalau misalnya dalam pencampuran resin itu terlalu banyak resinnya, otomatis dia akan lama pengerasannya. Kalau dia terlalu banyak hardenernya, maka dia terlalu cepat kerasnya, maka itu tidak akan, hasilnya itu tidak bagus. Ini tujuannya kita dapat memberikan pengetahuan pada siswa kita bagaimana pembuatan produk cover kit berbahan serat alam ya, dari serat alam. Terus dia pun mengetahui proses langkah-langkah pembuatannya. Dan yang ketiga ya dapat melakukan proses pencampuran komposisi resin yang pas untuk dalam pembuatan bodi. Ini bisa kita lihat di gambar ini. Ini serat yang saya dapatkan, serat dari pandan ikannya, itu bahan resinnya. Resin ini ada kategori epoksi resin, yang jenis resin epoksi kan. Yang ini resin dan ini pengerasnya hardener. Kita menggunakan resinnya epoksi. Resin juga ada juga yang jenis yang lainnya ya, selain misalnya resin akrilik dan yang lain-lainnya. Tapi di sini kita fokuskan ke resin epoksi yang banyak macam jenisnya. Ada juga yang hanya khusus resin untuk misalnya menambal kayu yang bolong, ada lagi. Ini memang kita untuk produk seperti berbahan mirip plastik, tapi jenis plastik cair, maka disebut epoksi. Ini bahan-bahannya yang kita siapkan. Pertama grease, bahan-bahannya. Terus mal cetakan atau contohnya apa produk yang mau kita bikin, misalnya ya motor Honda. Ini kebetulan ya salah satu produk yang saya angkat motor Honda ya. Kalau nanti mau Yamaha boleh sih diganti dengan Yamaha, nggak masalah. Nah, ini produknya, untuk contoh produk kita siapkan juga. Kertas minyak dan juga kuas, amplas ataupun gerinda dengan mesin gerindanya. Yang terakhir dempul.
ataupun semen putih boleh, diganti dengan semen putih boleh. Nah ini persiapannya. Ini langkah-langkah persiapannya. Jadi pandan tikar yang sudah kita ambil itu bisa kita potong, boleh ya diganti dengan pandan tikar selanjutnya. Ini hanya fokus kalau ada tumbuhan pandan tikarnya. Kita potong-potong, terus kita rebus daun pandan ini. Kita rebus sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah setelah itu kita dinginkan sampai ya lebih kurang ya bisa disentuh lah. Lalu kita ambil mulai penyerutan, diambil seratnya. Ini contohnya, gambar pandan tikarnya. Ini gambarnya bisa kita lihat, dia lebih besar warnanya, dia lebih lebar. Di tepi-tepinya ini berduri, di tepi ini. Nah ini di tengah batang daunnya juga dia berduri di tengah hasilnya. Ini contoh daunnya. Mungkin ada tumbuh di daerah-daerah lain ya. Ini tumbuh sendiri, tidak ditanam. Apalagi kalau di daerah rawa sering tumbuh sendiri. Sayang kalau dia tidak dimanfaatkan. Atau memang di wilayah lain yang tidak ada tumbuhannya bisa ditanam. Jadi ya mungkin bisa untuk mengurangi erosi ya kalau di tepi sungai kita tanam, karena akarnya lumayan kuat. Kalau di daerah-daerah pinggiran sungai yang sering tergerus bisa kita tanam, dan daunnya pun mungkin sesuatu akan bisa dimanfaatkan. Nah ini proses perebusannya. Ini karena merebusnya menggunakan kuali, jadi ya saya diikat ataupun digulung. Digulung. Nah setelah direbus kita dinginkan, lalu kita ambil ya seratnya, kita ambil. Ini langkah-langkah dalam metode pembuatan. Yang pertama, siapkan papan ya, siapkan papan 4 buah dengan panjang 40 cm. Tujuan papan ini sebenarnya saya ini rambutnya ada 2 metode pencetakan ya. Yang di sini mungkin saya menggunakan metode dasar yang biasa, tapi di sini metode pembuatan ini saya jabarkan tentang dengan cara pencetakan. Yang ini metode. Yang keduanya, ini prosesnya pertama kertas minyak tadi, emalnya tadi kita lapisi dengan grease. Dilapisi dulu dengan grease. Sudah dilapisi dengan grease, kertas minyaknya ditempel dengan cover tadi ya, yang contohnya. Terus dilapisi lagi dengan grease. Sudah dilapisi dengan grease, ditempel seratnya tadi. Ditempelkan sambil dikuas dengan resinnya. Ditempel, ini sudah tutup tempel, kuasi resin. Tempelkan lagi, ditempelkan lagi seratnya, dikuas lagi terus bertingkat ya, berlapis-lapis sampai dia terbentuklah seperti ini. Nih, ketika kita menguasinya itu sambil dikasih serat, ditempelkan seratnya, kuas lagi terus. Nah setelah dia jadi bentuk kasar, kita tunggu sampai kering, sampai kita lepas dari cetakannya. Jadi prosesnya. Lalu ya kita halusi, dibuat penghalusan. Setelah dihaluskan, dia sudah benar-benar kasar seperti ini. Baru kita proses pedumpulan. Mungkin ada cacat ketika kita tadi mengamplas ataupun menggeringkan. Jadi dengan dempul tadi ya, ataupun boleh kita gantikan semen putih boleh. Semen putih kalau susah dapatkan dempul misalnya, gantikan semen putih, nggak apa-apa. Nah ini produk akhirnya setelah pembuatan. Ini hasilnya. Memang sedikit mirip ya kan? Ini hasil dari pembuatannya. Mungkin ada pertanyaan nanti, bagaimana kekuatan materialnya? Itu pasti tanya. Apakah sama dengan akril yang model plastik ABS ataupun dengan itu komposit ini?
Ini sudah saya teliti dan sudah ada data. Jadi sebelum kita data-datanya, kita pahami dulu cara penyusunan serat. Yang pertama, kita ketika dalam cetakan, ketika kita mencetak tadi, kita seratnya diatur, benar-benar diatur ya. Kalau tadi saya modelkan dengan random atau acak. Kalau tadi kita model di gambar contoh tadi ya, itu random. Ini ada yang kita susun secara lurus, teratur ya. Ketika kita nguas, benar-benar kita susun seratnya. Ada yang model bersilang ke sini, hilang sini, hilang sini, hilang sini. Itu sudut 45 derajat. Ada yang melintang. Misalnya ini misalnya droppernya, kita seratnya nyusunnya seperti ini. Itu yang model 90 derajat. Nah yang terakhir tadi saya pakai coba yang ini, yang random. Saya pakai random, bisa acak aja, nggak beraturan. Tidak beraturan. Nah kalau yang ini memang kita atur. Misalnya model droppernya, ada seratnya saya susun seperti ini. Ada yang susunnya melintang. Jadi ada yang serat random ya. Saya buat spesimen contoh. Spesimen contoh pengujian seperti ini. Ini ukurannya, panjangnya 55 mm, tebalnya 10 mm, ini sudutnya 2 mm. Ini pada saat saya menguji uji bahan spesimen komposit. Ini saya buat spesimennya, contoh spesimen. Ini metode rumusnya saya gunakan. Nah ini untuk diagram alir. Nah ini hasil data di kita. Ini pengujian pertama ya. Nah ini yang bagian di sini kode spesimennya, kode spesimen. Ini persentase pencampurannya. Jadi contoh ya, saya jelaskan metrik. Metrik ini adalah resin epoksi tadi. Resin epoksi tadi dengan hardenernya. Hardener itu pengeras resin ya bahannya. Jadi ini A banding B, 2:1. 2:1 komposisinya, yang dimaksud dari 2:1, resinnya misal atau ya 2:1, resinnya kita gunakan 2 gram, berarti hardenernya 1 gram. Kita memang benar-benar timbang 2 gram resin, 1 gram hardener ya. Iya. Jadi benar-benar kita siapkan gelasnya, gelas ukur, timbangan, supaya ini campuran pas campurannya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Bagaimana yang masuk kriteria kesesuaian itu, kekerasannya pas, sudah tuh waktu kekerasannya juga pas, dan hasilnya juga maksimal. Nah ini dari pencampuran ini A banding B 2:1. Kuncinya di resinnya. Kalau resin terserah itu nanti ini mengikuti lah ya kan, memang sesuai dia kekuatan material alam. Tapi kalau yang metrik ini memang harus benar-benar pas pencampurannya 2:1. Jadi masuk 2:1 ini 2 resin, 2 gram resin, 1 gram hardener atau pengeras. Nah, beratnya lebih kurang 8,17. Ketika kita timbang 8,17, boleh lah lebih dikit nggak apa-apa. 8,20 nggak masalah. Itu nggak mesti harus pas 8,17 ya. Nah ini seratnya ketika kita timbang 5 gram, berat serat 0,43. Ini cara menguji membuat spesimennya. Tapi nanti bisa diterapkan kita ketika pembuatan produk. Ini dari 95% ya kan? 95% metrik, 5% seratnya. Itu kuncinya. 95% resin, 5%nya serat. Nah, ketika kita ada beberapa pengujian orientasi tadi, gambarnya kan orientasi tadi ada seratnya lurus, ada yang seratnya melintang, ada yang seratnya acak. Nah ini 0 derajat, 45 derajat, dan serat acak random. Nah kesimpulan dari penelitian saya ini, dari beberapa hasil pengujian,
ternyata data pengujian yang terbaik yang tertinggi di komposisi 0 derajat, ini yang tertinggi. Ini nomor 4 di spesimen seratnya 0 derajat dengan kode spesimen FN04. Dia memiliki kualitas 9,78 kilojoule meter per kedua ya. Jadi ini dari hasil penelitian, ini yang terbaik komposisinya. Berarti dia surut 0 derajat dengan komposisinya 85% resin dan 15% serat. Nah, 80%. Jadi komposisi yang 0 derajat ini, orientasi 0 derajat ini, kalau kita kembalikan ke atas, nah ini orientasi yang paling bagus. Seperti ini cara nyusun serat. Nggak bisa yang acak belum terlalu kuat. Ternyata setelah saya bikin covernya memang nggak terlalu kuat. Tapi sudah mendekati ya kan. Tapi masih lumayan. Tapi yang terbaik setelah diteliti spesimennya, ternyata penyusunan serat seperti ini yang paling bagus. Yang paling bagus. Cara penyusunan seratnya. Nah sampai sini ada kan? Boleh tinggal bertanya. Tanyakan tentang boleh. Nanya Pak, Boleh. itu kata Bapak tadi resin macam-macam. Iya. Ya. Yang resin termurah itu gimana? Kayak kita memanage biaya gitu. ya apa merek resinnya? Ini kategori resinnya sudah termasuk murah nih. Yang paling murah ini. Iya, epoxy sudah paling murah. Itu 1 kilonya lebih kurang sekitar 300 ribuan. Iya, epoxy 1 kilo. 1 kilo Pak ya. Sedangkan kita untuk menggunakannya nggak sampai 1 kilo bikin itu untuk komposit ini. Jadi kalau 1 kilo kita terapkan misalnya untuk dalam pembelajaran BKU itu sangat irit. Mungkin cuma berapa gram gitu untuk bikin satu produk ini yang terpakai. Makasih Pak. Ayo, ada lagi yang lain? Saya Pak. Boleh. Tadi saya lihat tuh ada, ini kan jenis pandan ya kan Pak. Iya, sebentar. Tadi saya lihat tuh ada pandan yang untuk pengharum makanan. Itu tadi ada tuh ya. Ada ya. Kemudian ini pandan yang berduri ya. Yang Iya, dipakai. pandan duri. Apakah bisa pandan yang pengharum makanan itu kita gunakan? Kenapa saya bilang pandan pengharum makanan? Karena itu kan yang Bapak maksud pandan berduri itu kan nggak setiap di daerah itu ada kan gitu. Iya. Kemudian kalau di daerah saya itu lebih banyak tuh pandan pengharum makanan. Apakah itu bisa digunakan juga? Sebenarnya karena kita natural komposit atau komposit alam ya, natu. Boleh sih kalau kita gunakan. Cuman karena ini kalau misalnya kita mau coba-coba boleh, nggak apa-apa digunakan. Tapi kalau kita ingin mengetahui kekuatannya harus diuji layak apa enggak dia dengan standarnya. Tapi kalau memang khusus untuk kita uji coba ya boleh, nggak masalah. Karena serat pandan pengharum makanan pun punya serat juga di daunnya. Yang penting proses pengambilan seratnya itu. Yang kita ketahui, ya misal kita contoh makan ketika kita buat bubur ya kan, pandan yang pengharum makanan. Pernah nggak kita memperhatikan bahwa pandan tersebut mudah mengambil seratnya? Ternyata sulit. Maka saya tidak merekomendasikan ya, tapi boleh kalau mau mencoba boleh. Kalau ada alternatif. Karena pandan itu sangat alot. Ketika dia sudah direbus pun seratnya masih nggak melepas. Masih ngikut dengan daunnya. Nah, yang merusak daripada resin tersebut adalah daunnya, karena dia tidak mau menyatu dengan daunnya itu. Betul. Karena dia ada lapisan lignin atau istilah itu lapisan lilin. Nah, itu yang tidak mau Nggak nyatu dia. Iya, Berarti harus benar-benar bersih dia. harus benar-benar bersih. Itu alasannya. Boleh lagi yang lain Pak? Kalau ada. Ayo. Bisa dipanggil Pak susunan serat tadi Pak. Oh, susunan serat.
Ini kan dari tulisan Bapak ternyata yang lebih tua itu yang 90 Pak. Nol. Yang 0 kan? Nol. Nah, ketika body kit itu sudah jadi Pak, pemasangan di sepeda motor itu yang seperti apa yang 0 Pak? Apakah seperti ini atau melintang gitu Pak? Gini ya, misalnya saya gambarkan dengan ini bentuknya. Nah, anggap aja misalnya ini kepala sepeda motor. Ini yang nempel di depannya, ini posisi lampu ya. Berarti ketika kita mau mengambilnya, kita harus nyusunnya seperti ini. Nyusun lurus. Kalau kita susun begini melintang, berarti dia sudut 90. Kalau dia melintang begini. Ini misalnya cupnya ya, covernya. Ketika kita melintang seperti ini, berarti dia sudutnya 90. Tapi kalau dia menyusunnya lurus seperti ini, itu sudutnya 0 derajat. Nah, itu maksudnya perbedaan. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang menyusunannya 45 derajat, berarti dia melintang, menyilang. Kita pertama menyilang ya, susun seratnya gini. Lalu sini lagi lawannya. Dan seterusnya. Itu berarti kita menggunakan serat 45 derajat. Karena dalam segi kekuatan pengujian, karena saya menggunakan metode impact, hanya untuk koper tersebut mampu menahan beban. Ketika beban tiba-tiba, maka saya menggunakan yang melintang. Karena hantaman dari pengujian impact tersebut, dia menghantam di sini. Maka kita perlu untuk tahanan yang kuat. Kalau sudut-sudut seratnya menggunakan 90, otomatis dia belah di antara ininya. Ketika dia dihantam di sini, ini tetap bisa. Itu makanya sama lah seperti kita logikanya dengan sapu lidi. Sapu lidi ketika ada sudut semua lurus, kita patahkan arol. Begitu pun kita serat. Itu Pak alasannya. Berarti asumsinya beban yang diterima kendaraan itu seperti ini Pak ya? Iya, hantamannya. Ketika dia jatuh pun sama seperti itu. Saya dari Iya. Apalagi kalau kita pas perhatian tumbulan ya kan, ah, nanti bebannya tiba-tiba. Boleh yang lain lagi, ada lagi pertanyaan? Ya boleh. Tadi perbandingan antara resin dengan serat itu kan ada persen-persenannya Pak. Iya. Itu perbandingannya berdasarkan volume atau berat Pak? Kita menggunakan berat Pak. Berat ya. Berdasarkan berat. Jadi kita memang benar timbang. Yang benar-benar timbang. Misalnya kita ketahui berat tersebut, misal kita contoh 100 gram aja lah kita ambil ya kan. Berarti kan kalau kita menggunakan fraksi berat, kita bagi dulu perhitungannya ya. Kalau dia 50-50 berarti kan separuh ya kan? Iya. 1:1 berarti ya. Iya. Nah itu logikanya. Jadi kita menggunakan fraksi berat aja, yang lebih ringan. Ya, terima kasih. Ya. Boleh lagi yang lain? Wah, ya. Untuk ini tadi kan bahan dasarnya dari serat Pandan tikar. pandan tikar. Jadi untuk menghasilkan katakanlah 1 kilo serat pandan itu berapa bahan baku dari yang daun pandan yang kita ambil tadi? Atau hasilnya gitu. Gini, kita melihat pandan itu dia bercabang batangnya. Iya. Jadi kalau kita mau tahu berapa kilo, ini karena kebetulan saya sudah mencoba ya kan. 1 kilo serat itu hampir 1 tangkainya. Kalau kita ambil 1 tangkainya ini, kita runtuhkan, kita ambil daunnya yang paling bawah Pak, jangan yang paling atas, yang atas masih mudah. Jadi dia urutan ke-1, ketika daun kan dia begini kan, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kan. Kita ambil sampai ke tingkat yang ke-7, kita habiskan semua daunnya itu. Kalau ketika kita rebus, kita jadikan serat, itu kita timbang itu sudah 1 kilo Pak. Lewat dari yang ke-8, urutan 8, 11, 10 itu masih daun muda. Nggak ada guna seratnya, dia putus. Itu kebetulan saya sudah mencoba, jadi saya tahu Pak dia timbangannya. Jadi cukup dengan satu tangkai dia ini kan, dia kan bentuknya bercabang, 1 cabang dia aja itu ketika kita jadi serat itu 1 kilo. Ya. Boleh lagi yang lain? Pertanyaan, apakah proses pembuatan boleh? Nah, kalau nanya proses membeli resinnya gimana? Mungkin saya beli di Shopee aja bisa kalau gitu. Beli di Shopee pun ada. Mudah kok, resin epoksi ini banyak biasanya. Ini di toko kimia ada jualannya, ataupun dari Shopee pun bisa. Kalau di daerah-daerah lain ya di toko-toko kimia ada.
bilang aja resin epoksi, semua dari dikasih. Perbandingan masalah lingkungan Pak, dibandingkan bahan lain dengan bahan dari alam ini, dari serat pandan ini, berapa perbandingan keuntungan Pak? Ini maksud perbandingan keuntungannya apa dalam segi Ya, Ketimbang perbandingan biaya. bahan apa ini, biaya? untuk misalnya motor tadi, Ya, misalnya dalam ukuran 10 cm kap motor dengan bahan ini dibandingkan dengan bahan lain, berapa hasil keuntungan? nah gini dulu. Oke, kita balik ke tampilan ini. Contoh, mungkin ini satu koper kecil ini aja. Berapa? Kalau di pasar berapa harganya? Pakai koper ini. Mungkin ada 300-an atau 400. Atau 200-an apa? 200. minimal 200 ya kan? Harga 200 kita dengan uang 200.000 kita beli untuk satu ini aja, untuk kepala ini aja. Tapi dengan uang 300 kita bisa dapat ini lebih banyak, karena membuat ini tidak sampai 1 kilo, hanya mungkin sekitar 10 gram. Lebih. Untuk bikin ini bisa sampai 50-60 gram resin yang kita gunakan dari campurannya. Maka ketika kita buat 1 kilo mungkin bisa dapat lebih banyak. Untuk bikin yang ukuran ini aja. Berarti kita sudah lebih Menghemat Pak. menghemat. Lebih menghemat. Karena dengan 50 gram kan dia akan dikuas tuh dikit-dikit tipis. Dengan 50 gram kita membentuk ini udah jadi satu koper body kit. Tapi dengan uang sekitar 200.000 lebih kita baru dapat satu. Ini bisa dapat banyak. Itu dalam segi keuntungannya. Kalau membuat ini mungkin saya tuh sudah banyak, dimanapun bengkel-bengkel mungkin sudah banyak. Cuman berbahannya dari serat fiberglass. Saya hanya mengganti fiberglassnya aja dengan menggunakan seratnya. Dijual di toko-toko udah banyak yang jual berbahan, tapi berbahan fiberglass. Fiberglass itu sekilo berapa? Lumayan mahal harganya. Dia bukan sekilo, meteran kalau nggak salah. Meteran. Hanya meteran. Ya, kita bisa. Iya, kita bisa searching, kita lihat mungkin di Google atau apa kan. Tapi kalau pandan ini lebih ramah lingkungan Pak ya. Lebih ramah lingkungan satu. Nah, Dia tumbuh sendiri, liar masalahnya, ini liar, tumbuhan liar. Atau dari tulang ilalang, boleh bisa. Tulang ilalang tuh sama, daun ilalang pun bisa. Kalau kita lihat kan harga fiber. Dari pelepas sawit bisa. Pelepas sawit, buat bisa Pak, bisa. Pernah. Penelitian berikutnya. Ya pernah dicoba. Tapi sawit itu pokoknya. Tapi kalau untuk bikin ini belum pernah, untuk bikin koper kit belum ada ya dari tempat. Tapi dengan bahan yang lain dulu kalau nggak salah ada penelitian dari pelepas sawit itu untuk bikin kampas rem. Sampai saya. Pernah. Motor kami itu buang loh, dikumpul saya nanti. Itu bisa tuh. Kalau di kampung saya Pak udah habis Pak untuk membuat. Itu bisa itu. Bisa. Itu bagus juga tuh. Pernah saya terbaca di jurnal, saya lupa jurnal namanya. Ada pembuatan kampas rem Ya. berbahan dari itu tadi pelepas sawit. Bagus, kalau nggak salah dari penelitian di anak masa kalau nggak salah. Nah, Unan kalau nggak salah. Saya pernah terbaca jurnalnya. saya buat juga besok. Boleh dilakukan di praktek boleh. Untuk bikin sebagai project based learning lah ya, project based learning di instansi Ada tugas saya bisa, masing-masing. Pak. Ada tugas ya, Pak? Ada. Nanti saya kasih tugas lah. minta tugas Pak. Ya. Boleh dipraktekkan ataupun boleh meneliti dengan bahan-bahan yang lain. Kalau misalnya nanti mau diuji coba, boleh dikirim ke saya. Apa kalau diuji ini bahannya bagaimana? Boleh. Boleh ya. Boleh. Dibuat dulu kan contohnya, kan cara membuat spesimennya kan Ya ada dimensinya. dimensi spesimen tadi kan sudah ada. Ini dimensi ukurannya. Dibuat seperti ini bentuknya. Kirim ke saya nanti saya uji. Boleh. Saya tampilkan data-datanya. Berapa kekuatannya?
dalam bentuk ya format ini tadi. Nah seperti ini, data spesimen, nanti hasil uji. Ini formulir pengambilan datanya. Nah ini hasil pengujian sudah, jadi saya berikan. Masih ada tanyakan lagi? Cukup jelas. Cukup jelas. Jadi nah yang tadi ya itu cara model yang ada di sini. Tapi ada lagi yang kedua, tapi mungkin saya kirim materi ataupun nanti boleh tanya-tanya. Ada lagi metode pembuatan cetakan, dia modelnya press. Di press ada lagi. Tapi ini untuk kali ini saya angkat yang masalah kita yang lebih ringan, nggak perlu buat cetakan, tapi kita hanya main kuas saja. Itu udah murah, digunakan di bengkel-bengkel umum. Apalagi kalau yang untuk yang hobi modifikasi motor ya kan banyak. Ya, di sesi ini tidak lagi pertanyaan. Nah, nanti boleh kalau ada untuk pertanyaan-pertanyaan bisa dihubungi ke nomor HP saya yang sudah disimpan. Jadi perkuliahan kita hari ini untuk kelas reguler P karyawan mungkin cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk pemirsa yang telah menyaksikan channel saya. Kritik dan sarannya sangat diperlukan. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia pekerti di kampus Universitas Bengkulu. Kami sangat senang dan bangga telah mengikuti pelatihan pekerti ini. Banyak pengalaman yang bisa kami terapkan untuk di cara kami mengajar di perguruan tinggi, dan serta bisa menjadi pengalaman terbaik kami selama kami mengikuti pekerti ini. Banyak ilmu pengetahuan yang baru yang bisa kami pelajari dan kami terima. Terima kasih banyak kepada seluruh dosen-dosen pengajar di pekerti, dan tidak lupa juga kami sangat berterima kasih kepada panitia yang telah segala upayanya menyediakan waktu untuk kami, dan juga tidak lupa kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan peserta pekerti yang telah sedia untuk saling membantu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan kita kelas reguler D kelas karyawan di kampus Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Jambi, saya akan mempresentasikan tentang pembuatan cover bodi sepeda motor.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Martono, asal kampus Titeknas Jambi. Pada materi kali ini, saya akan membawa dengan judul analisa pemanfaatan material biokomposit serat pandan tikar sebagai body kit sepeda motor menggunakan uji impact metode Charvy. Mungkin sebagian dari rekan-rekan semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya body sepeda motor. Bodi sepeda motor ini ada dua jenis bahan. Yang pertama ada yang dari berbahan plastik atau akrilik butadiene stiren, dan yang kedua berbahan komposit. Biasanya umumnya komposit berbahan serat fiberglass. Kita ketahui serat fiberglass ini sangat mahal harganya dan juga apabila kita gunakan sangat berbahaya apabila mengenai kulit, bisa gatal. Nah, untuk itu makanya saya melakukan mencoba meneliti menggunakan serat alam. Kita ketahui komposit itu digolongkan, ada yang serat fiber ataupun serat dengan komposit serat, ada juga yang dengan menggunakan serat alumina atau dari material logam. Nah, untuk penelitian komposit berbahan serat ini telah banyak dilakukan. Yang pertama dari Muhammad Amin MT, itu dia meneliti tentang pemanfaatan pandan tikar untuk berbahan pembuatan helm. Dan yang Samlawi dia menggunakan serat material komposit serat ijuk untuk bahan baku cover body, dan juga Mas Dani untuk sebagai dia menggunakan serat garu sebagai material pengganti fiberglass, dan terakhir saya juga meneliti tentang material biokomposit serat pandan tikar sebagai body kit sepeda motor. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bahan komposit campuran serat pandan tikar sebagai bahan penguat dan resin epoksi sebagai material induk atau matrix dapat dimanfaatkan untuk mengaplikasikan pada produk kap bodi sepeda motor. Tujuannya, adapun tujuan dari perkuliahan ini adalah mendapatkan komposisi campuran yang terbaik, yaitu bahan biokomposit serat pandan tikar dengan resin epoksi. Itu sebagai bahan produk kap sepeda motor. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar. Yang ini kita bisa lihat gambar serat, dan yang sebelahnya kita lihat gambar resinnya. Nah, setelah lakukan ini dan alat pengujiannya, setelah kita jadikan spesimennya, kita uji menggunakan alat uji impact metode Charvy. Adapun data daripada alat tersebut, nah, ini kita bisa lihat data spesifikasi alat uji impact-nya. Terus hasil yang dicapai dari ini adalah kita bisa mendapatkan perbandingan campuran biokompositnya dengan resin epoksi yang tepat. Nanti kita cetak menjadikan bahan produk body kit. Tujuannya juga kita bisa membantu mendapatkan peningkatan nilai tambah dari tanaman pandan tikar. Kita ketahui tanaman pandan tikar ini dia tumbuh dengan liar, apalagi kalau di daerah saya sangat banyak di daerah rawa. Jadi dengan adanya penelitian ini kita bisa mendapatkan nilai tambah dari tanaman tersebut. Nah, ada tinjauan pustakanya dari penelitian terdahulu digunakan sebagai ini, dan selanjutnya kita bisa lihat. Nah, ini material komposit. Jadi material komposit itu adalah material yang terdiri dari dua atau lebih bahan yang berlainan. Jadi bisa dia menggunakan bahan serat ataupun bisa bahan serbuk atau fiber, dan juga bisa menggunakan serat dari berbahan logam. Jadi material komposit ini adalah terdiri dari dua bahan atau lebih. Nah, ini kita bisa lihat. Ini tanaman pandan tikar dan juga serat yang didapatkan dari pandan tikar.
Nah, di dalam pembuatannya kita bisa serat tersebut kita susun berdasarkan orientasi seratnya. Yang pertama sudut 0 derajat. Ini kita dibentuk berdiri. Dan juga serat 45 derajat dia menyilang. Dan juga orientasi serat 90 derajat dia melintang. Nah, untuk yang terakhir ini ada random. Random ini serat acak. Jadi dia ya kita meletakkannya secara acak, tidak beraturan. Nanti setelah kita susun serat ini, kita beri resin, baru kita buat spesimennya. Nah, ini contoh bentuk spesimen. Standar spesimen kita yang kita gunakan untuk dalam uji impact dengan metode Charvy ini dengan panjang 55 meter dan lebar 10 mm. Nah, ini data hasil pengujian bisa kita lihat di sini dari metrik. Metrik ini yaitu dari campuran resin dan pengerasnya itu dengan menggunakan perbandingan A berbanding B dengan 2:1 sebesar 95%. Beratnya ya 8,17 gram. Untuk serat kita gunakan bahan 5%. Beratnya lebih kurang 0,43 gram. Ini ada berapa banyak baik dari serat 0 derajat, 45 derajat, dan juga random, itu kita lakukan pengujian semuanya. Ini data-datanya nanti bisa dipelajari pada material yang telah saya berikan. Terus kita ke sini langsung mengambil gambar hasil. Nah, ini gambar hasil. Dari gambar hasil ini kita lihat pada komposisi metrik A banding C banding B 2:1 95% metrik dan 5% serat. Di sini kita lihat dari gambar tersebut ini mengindikasikan spesimen ini adalah menunjukkan jenis patah getas. Patah getas ini dia permukaannya sangat rata. Permukaan rata. Dan ada mengkilap di ujungnya, itu berarti dia patah getas karena dia halus permukaannya. Di spesimen berikut ini kita bisa lihat ini pun sama. Ini patah ulet karena di sini bentuknya kasar. Kita nampak dari gerigi di sini dan juga di sini dia nampak kasar. Ini ciri-ciri dari patah ulet. Dan yang selanjutnya juga ini patah ulet karena di permukaannya bentuknya kasar dan masih kelihatan seratnya. Seratnya berserabut di ujung patahan. Dan yang selanjutnya ini pun sama. Ini juga patah ulet dari jenis material ini. Dan berikutnya juga sama. Ini pun patah ulet. Nah, di sini pun sama juga. Di sini kita lihat dari jenis komposisi material komposit dengan 75% matrik dan 25% serat juga diindikasikan patah ulet. Dan juga komposisi 75%, 25% juga diindikasikan komposisinya patah ulet. Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Martono, asal kampus Titeknas Jambi. Pada materi kali ini saya akan membawa dengan judul analisa pemanfaatan material biokomposit serat pandan tikar sebagai body kit sepeda motor menggunakan uji impact metode Charvy. Mungkin sebagian dari rekan-rekan semua sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Martono,
dari kampus Titeknas Jambi, peserta pekerti angkatan ke-6 dengan nomor urut 11. Saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah analisis kegagalan yang ada pertemuan kali ini dengan judul pengujian destruktif. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita ketahui bahwa untuk menentukan kualitas suatu material yaitu harus diuji. Nah, adapun pengujian tersebut biasanya yang dilakukan di teknik ada beberapa jenis pengujian, tapi lebih dispesifikasikan yaitu dikategorikan dengan 2 pengujian. Yang pertama, pengujian destruktif dan non-destruktif. Jadi untuk bab pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas pengujian destruktif. Nah, apa itu pengujian destruktif? Destruktif adalah pengujian dengan cara merusak material. Jadi material tersebut memang diuji dengan cara merusak. Nah, yang non-destruktif ini pengujian material dengan cara tidak merusak. Itu pun ada cara-caranya tersendiri. Untuk pengujian destruktif ini itu dibagi beberapa jenis pengujian seperti berikut. Nah, jenis pengujian destruktif. Yang pertama, kita lakukan pengujian kekerasan atau hardness test. Terus dengan yang kedua dilakukan pengujian dengan pengujian tarik atau tensile test. Dan yang ketiga kita lakukan dengan pengujian puntir atau tension test. Yang keempat pengujian tekuk yaitu dilakukan atau disebut dengan bending test. Dan yang kelima pengujian lelah atau fatigue test. Adapun pengujian kekerasan hardness test ini yaitu material tersebut dilakukan dengan cara penekanan untuk mengetahui kekerasannya, berapa kekuatan daya tahan tekan material tersebut. Itu cara kita pengukurannya. Akan tetapi berbeda dengan pengujian tarik. Jadi ketika kita melakukan pengujian tarik, material tersebut memang benar-benar kita tarik sehingga sampai putus. Itu di dalam pengujian tarik. Lalu untuk pengujian puntir, itu material tersebut dipuntir sampai putus juga. Nah, yang pengujian tekuk juga sama. Kita tekuk material tersebut sampai titik putusnya. Yang disebut ujian lelah. Uji lelah ini atau fatigue, kita lihat daya tahan lamanya material tersebut menahan beban. Nah, dari kelima jenis pengujian ini semuanya merusak material. Makanya disebut destruktif. Yang jelas kalau dia pengujian kekerasan, material tersebut nampak cacat daripada titik penekanan. Kalau pengujian tarik juga sama, sudah jelas di dalam tersebut akan sampai putus, material tersebut tidak bisa dipakai. Yang ketiga juga pengujian puntir, itu pun sama, dilakukan sampai putus sehingga material tersebut putus dan juga tidak bisa digunakan. Berikut kita lihat yang pertama, bahasan ujian kekerasan. Nah, tujuan daripada ujian kekerasan tersebut yaitu kita mengetahui yang dimaksud dengan kekerasan adalah ketahanan terhadap deformasi plastis, yaitu kemampuan suatu material untuk menahan beban. Nah, kenapa alasan kita memilih uji kekerasan ini? Yang pertama, uji kekerasan mudah dan relatif murah. Adapun material juga tidak terlalu rusak. Ini jelas merusak, tapi dia tidak terlalu rusak. Dia hanya bentuk penekanan.
Yang kelima, dia mengetahui juga sifat material lain. Misalnya kekuatan tarik dapat diestimasi dari data kekerasan. Di sini saya ambil contoh dari gambar gear ya. Ini roda gear yang di sini ada salah satu daripada gigi gear ini. Jadi ketika kita melakukan pengujian ya bisa kita titik di mana letak titik tekannya. Kalau kita menggunakan yang alat-alat uji tes kekerasan yang sekarang, itu rata-rata dia menggunakan signal atau daripada seperti signal elektronika ditempelkan, dia akan mengukur beberapa kerasnya material tersebut. Tapi kalau secara pengujian manual, itu misalnya menggunakan daya mata tekan berjenis daripada berlian ataupun bola baja, itu pasti merusak material yang kita uji. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi contoh daripada mata tekan. Misal yang pertama, kita lihat dari jenis uji kekerasan. Di sini uji kekerasan dengan cara goresan. Yang kedua, uji kekerasan penekanan. Di sini ada juga yang penekanan yaitu jenis Fresnel, Rockwell, Vickers, dan Knopf. Yang ketiga, uji kekerasan pantulan atau dinamis. Nah, di sini bisa kita lihat tabel daripada diameter bola baja. Terus ini mata intan atau diamond. Ini juga sama, yang ini diamond. Dan yang ini diamond dan bola baja. Ini komponen daripada uji kekerasan. Nah, adapun standar dari uji kekerasan goresan, kekerasan didasarkan pada kemampuan mineral untuk tergores dan tidak tergores oleh mineral standar. Skala Mohs dari 1 sampai 10. Nah, ini kalau dilihat dari grafik ini, material yang paling keras adalah diamond sampai skala 10 Mohs. Dan disusul di bawahnya korundum. Yang ke-8 topaz, quartz, dan lain-lainnya. Ini cara kita pemasangannya dari uji kekerasan. Ini ada contoh alatnya untuk Brinell tester. Di sini prinsipnya menekan identer pada permukaan benda yang diuji kekerasannya. Nah, ini identer atau identer ini bisa kita gunakan bola baja atau mata intan, tergantung jenisnya. Gaya penekanan di situ dari 500 sampai 300 kilo. Waktu penekanan 10 sampai 30 detik. Nanti di permukaan material akan nampak bekas penekanannya daripada mata identer tersebut. Kalau dia intan atau diamond, dia akan membentuknya prisma. Tapi kalau dia bola baja akan berbentuk bulat. Nah, ini adalah diameter bekas penekan ukur dengan mikroskop. Demikianlah untuk pertemuan kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan materi berikutnya di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.